Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kita masih dalam masalah tawakal. Pada kesempatan yang lalu kita pelajari bahwa tawakal itu memiliki beberapa rukun. Ada beberapa rukun sehingga kalau tidak terpenuhi tidak dinamakan dengan tawakal yang benar. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melakukan sebab, melakukan ikhtiar. Jadi dinamakan tawakal yang benar adalah harus melakukan ikhtiar, ikhtiar yang maksimal. Maka Rasulullah SAW katakan al-mu'minul khawiyul khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Orang yang imannya kuat lebih baik dan lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dari orang yang imannya lemah, dan dua-duanya adalah mengandung kebaikan. Artinya orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang lemah imannya juga adalah baik. Tapi orang yang imannya kuat adalah lebih baik dari orang yang imannya lemah. Lalu kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Lakukan apapun yang bermanfaat bagimu, apapun yang menurut engkau bermanfaat bagimu di dunia maupun di akhirat. Ihris, lakukan dengan semangat dan maksimal. Kalau menurut kita itu adalah mendatangkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia apalagi kebaikan akhirat, ihris dalam bahasa Arab, lakukan dengan semangat, lakukan dengan maksimal. La ta'jaz, jangan pernah merasa lemah. Wah, saya nggak bisa itu, belum berbuat udah kalah, belum berbuat, belum berjuang udah kalah, udah boleh lemah. Jadi kalau menurut kita itu adalah sesuatu yang bermanfaat, lakukan dengan semangat, dengan maksimal. Maksimalnya bagaimana? Maksimalnya kalau gagal tidak menyesali diri. Nah, ini ukurannya. Kalau gagal nanti tidak menyesali diri bahwa kurang usaha, kurang ikhtiar. Lalu Nabi katakan, kalau engkau gagal, kalau engkau tidak berhasil sudah melakukan sesuatu dengan baik, dengan maksimal, la taqul lahu, jangan katakan andai kata, walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakan Allah telah menakdirkan sesuatu dan Allah berbuat sesuai dengan takdirnya. Ini adalah dalil untuk melakukan ikhtiar antara lain. Contoh, kita mau ke Bojong, mau ngapain, mau bawa motor, mau naik motor. Supaya selamat naik motor ini, apa ikhtiar yang harus dilakukan? Bawa surat-surat dengan lengkap, pakai jaket,
pakai helm, jangan ugal-ugalan di jalan. Lakukan ikhtiar semaksimal mungkin agar supaya nanti sampai ke Bojong selamat. Nah, tapi kalau nanti terjadi di jalan hal yang tidak diinginkan, jatuh juga. Jatuh diinginkan enggak? Enggak. Kalau sudah jatuh begitu, jangan lagi katakan andai kata tadi. Enggak boleh. Andai kata tadi saya nggak keluar, nggak jatuh saya, tapi udah keluar, udah jatuh, ya. Jadi jangan ada lagi kata andai kata, jangan ada lagi penyesalan. Tadi kalau saya tidak ugal-ugalan, saya nggak jatuh, ya udah ugal-ugalan, maka lakukan maksimal, lakukan ikhtiarnya dengan maksimal sehingga sampai tidak menyalahkan diri saya. Tadi udah hati-hati banget, saya udah pakai surat-surat dari lain. Orang yang nabrak saya jatuh karena ditabrak orang. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, jangan sampai ada lagi kalimat andai kata. Karena kalimat andai kata itu pintu syaitan. Fa inna lau tuftahu abwaabus syaitan. Karena kalimat lau andai kata itu adalah membuka pintu syaitan. Orang yang banyak berandai kata banyak penyesalan. Orang yang banyak berandai kata adalah orang yang selalu khawatir, lemah. Nah, dan biasanya orang yang berandai-andai itu adalah orang yang ikhtiarnya kurang maksimal. Nah, kalau sudah terjadi musibah seperti itu, tidak ada jalan lain supaya kita kuat kecuali kembali kepada takdir. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah menakdirkan segala sesuatu dan Allah berbuat sesuai dengan takdirnya. Jauh sebelum saya lahir, jauh sebelum Allah menciptakan alam, 50.000 tahun lagi sebelum Allah menciptakan alam, Allah sudah takdirkan aku akan jatuh di tempat ini, selesai. Hanya itu cara untuk membuat kita kuat apabila sudah mendapatkan takdir yang tidak disukai. Nah, jadi kalau begitu tidak boleh berhujjah kepada takdir sebelum takdir itu terjadi. Kalau saya mau makan hari ini, makan aja sendiri, biar enggak usaha, biar enggak ikhtiar juga makan. Ambil sebab. Apa sebabnya? Cari uang, beli beras, masak. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ikhtiar. Jangan berhujjah dengan sebab. Tapi kalau udah bisa-bisa cari uang dan lain-lain, akhirnya enggak dapat juga makanan. Kembalilah kepada takdir. Corona terjadi, musim corona sekarang. Apa ikhtiar untuk tidak kena corona? Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun dan lain. Lakukan dengan maksimal. Jangan ngomong saya nggak mau melakukan protokol. Kenapa? Karena kalau Allah takdirkan saya memang orang yang akan kena corona, ya kena corona aja. Biar juga saya punya usaha untuk tidak kena corona. Kena corona aja. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Lakukan ikhtiar semaksimal mungkin agar supaya terhindar dari corona. Kalau sudah dilakukan ikhtiar semaksimal mungkin, kena corona juga, apa yang harus dilakukan? Kembali kepada takdir. Qaddarallah. Allah takdirkan aku kena corona, ya udah. Tapi jangan tadi sampai lagi menyesalkan. Oh, saya sih kurang maksimal menghindar dari corona. Tidak boleh. Nah, jadi rukun tawakal yang kedua adalah akhdul asbab, mengambil sebab, melakukan ikhtiar. Tapi ikhtiar itu tidak mutlak. Kemarin kita sudah belajar ya. Ikhtiar itu tidak mutlak. Adam lahir tanpa dari ayah dan ibu. Isa lahir tanpa seorang ayah. Hawa lahir dari seorang laki-laki, bukan dari seorang perempuan.
Lihat, tidak ada sebab di situ. Tidak ada sebab di situ. Nah, maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa tawakal itu adalah wajib melakukan ikhtiar. Akan tetapi ikhtiar itu tidak mutlak. Walaupun tanpa ikhtiar bisa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, melakukannya. Yang ketiga, syarat daripada tawakal itu atau rukun daripada tawakal itu adalah tauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar lalu gagal, maka dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan kecewa kalau dia adalah memenuhi syarat yang ketiga. Atau kalau dia sudah melakukan ikhtiar lalu dia berhasil, dia tidak bangga dengan ikhtiar yang dia lakukan. Jadi ada orang karena dia melakukan ikhtiar lalu dia berhasil, dia katakan makanya saya pantas jadi orang kaya. Saya kan orang yang sangat pintar, saya orang yang sangat giat bekerja, pantas saya menjadi orang yang sukses. Nah, lihat, karena dia melakukan ikhtiar lalu dia berhasil, dia melihat keberhasilan itu adalah karena ikhtiarnya, bukan. Maka dari itu rukun daripada tawakal berikutnya adalah at-tauhid. Kalaupun dia gagal, maka dia tidak keberatan. Kalaupun dia berhasil, maka dia tidak bangga. Dia tahu bahwa itu hanya sekedar ikhtiar, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus rukun tawakal berikutnya kemarin adalah menyerahkan semua permasalahan secara total kepada Allah, dan bukti kalau permasalahan itu sudah diserahkan pada Allah, tidak takut dan tidak sedih. Ini inti daripada tujuan tawakal. Apa tujuan daripada tawakal itu? Adalah membuang rasa takut dan rasa sedih dari hati orang yang beriman, sehingga ia menjadi orang yang kuat dan dia tetap menjadi orang yang bahagia dan tenang. Terjadi musibah, terjadi ujian, sakit, dia sakit, dia sedih, dia sedih. Tapi kesedihan dia tidak mengganggu ketenangan jiwa dia, tidak mengguncang hidupnya. Walaupun ujian itu berat, walaupun ujian itu sangat berat, tidak membuat dia stres, tidak membuat dia dihantui rasa takut terus, tidak. Maka dari itu semakin bagus tawakal seseorang, Anda akan lihat dia semakin kuat, semakin hilang rasa takut dan rasa sedih dari dirinya. Inilah tujuan tawakal kepada Allah. Kemarin saya sampaikan bahwa semua manusia tawakal. Semua manusia memiliki tawakal, ini fitrah manusia. Tapi ada orang yang tawakal kepada benda-benda, ada orang yang tawakal kepada hartanya. Ada orang yang tawakal pada hartanya kan? Hati-hati. Ini sangat rawan. Ini terjadi COVID, kemana-mana orang gak punya uang. Lalu Anda punya uang banyak, kira-kira agak tenangan dikit gak? Agak tenangan dikit gak? Ini mau berapa tahun ke COVID belanja cukup nih gitu ya? Tawakalnya mana kira-kira? Sama Allah apa uang? Hati-hati. Bukan berarti tidak boleh punya banyak tabungan, tapi ada orang yang tawakal sama hartanya. Mau berapa tahun ke COVID ini, mau masuk kagak masuk ke kerja, silakan, enggak apa-apa. Penting tabungan saya itu masih banyak, cukup 20 tahun lagi kan gitu. Tawakalnya apa itu? Apa uang? Hati-hati. Hati-hati. Jadi ada orang yang tawakal sama hartanya, ada orang yang tawakal sama kemampuannya, ada orang yang tawakal dengan profesinya dan lain. Ada orang yang tawakal dengan orang lain. Tidak apa-apa, tenang aja, mau ngapain, saya punya teman banyak.
Teman saya orang-orang kaya. Hah? Ada orang yang tawakal kepada makhluk. Tawakal kepada makhluk pasti akan membawa kepada kelemahan, pasti akan membawa kepada kekecewaan, membawa kepada kesedihan, membawa pada ketakutan. Kalau kita tawakal kepada Allah, maka kita akan pasti menjadi orang kuat. Kita akan pasti menjadi orang yang selalu tenang. Apa sebabnya? Karena bagaimanapun tidak ada makhluk yang bisa mencukupi kita. Tidak ada yang bisa memberi kepada kita, banyak yang bisa memberi dengan jumlah yang banyak, bisa. Tapi namanya mencukupi tidak ada. Yang bisa mencukupi kita adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu tawakal itu rukun berikutnya adalah serahkan semua permasalahan kepada Allah, lalu tenang, tidak takut dan tidak sedih yang berlebihan. Seterusnya apa rukun daripada tawakal itu yang terakhir adalah al-istislam. Ridho dengan apapun hasilnya. Ridho dengan apapun hasilnya, diterima dengan lapang dada dan ridho apapun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita. Apa yang kita dapat kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita dapat dari Allah kalau kita bertawakal kepada Allah? Yang kita dapat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita dari setiap mara bahaya. Baik itu bahaya yang datang dari manusia, bahaya yang datang dari jin, bahaya yang datang dari makhluk lainnya. Allah jaga kita kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin sudah sampaikan antara lain dalilnya ketika Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya. Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya, Jibril datang menawarkan jasa. Jibril datang menawarkan jasa. Apa kata Jibril? Wahai Ibrahim, apakah engkau mau aku padamkan api ini? Apakah engkau mau aku padamkan api ini? Wahai Ibrahim, coba kalau anda datang, kalau anda dihukum seperti itu, dibakar, lalu yang datang Jibril, gimana? Saya padamin kan api? Bapak ngomong apa? Iya, padamin biar dia tahu gua siapa, kan gitu ya. Kadang-kadang jangan punya Jibril, punya polisi ada yang tanggung. Hah? Apa kata Ibrahim kemarin? Tidak wahai Jibril. Tidak ada yang aku butuhkan hari ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang aku butuhkan pada hari ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa mencukupi aku. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mencukupi aku. Maka Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah lihat, Ibrahim Allah biarkan tak masuk ke dalam api yang besar itu. Ya, Allah biarkan. Tapi apakah Ibrahim terbakar di dalam api ini? Tidak. Jadi api ini tidak perlu mati. Api ini tidak perlu mati karena banyak hikmah yang akan datang. Allah berkata kepada api itu, apa kata Allah? Apa kata Allah kepada api? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Bukan sekedar dingin, tapi dingin yang membawa pada keselamatan. Kalau dia terlalu dingin mati juga. Ya, kalau terjadi ini beku, ya kan? Ada nggak yang begitu? Ada. Beku bisa. Tapi Allah katakan
wahai api, jadilah engkau dingin, tapi dingin yang membawa keselamatan pada Ibrahim. Jangan dingin yang membawa kematian. Nah, akhirnya bagaimana? Jadilah ini menjadi mukjizat yang sangat besar bagi Ibrahim. Kalau tadi begitu api datang Jibril, api dimatikan, sudah selesai. Emang tidak ada yang luar biasa di situ. Tapi hanya Allah yang bisa mencukupi makhluk. Lalu Allah jadikan api ini dingin tapi tidak membahayakan Ibrahim. Tapi orang melihat bahwa Ibrahim tidak mempan dibakar. Jadilah ini mukjizat Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, cukup, bagiku adalah cukup Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jemaah sekalian, maka dari itu kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita dari semua mara bahaya. Allah akan jaga kita dari semua mara bahaya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Kemarin saya sudah sampaikan, orang yang miskin apa kecukupannya? Adalah harta. Kalau dia tidak punya harta, ya dia ada dalam bahaya. Orang yang dizalimi apa kecukupannya? Keadilan. Kalau dia tidak mendapatkan keadilan, dia bahaya. Orang yang takut apa kecukupannya? Adalah keamanan. Orang yang sakit apa kecukupannya? Sembuh, bukan obat, bukan dokter. Kecukupan orang yang sakit adalah sembuh, bukan obat, bukan dokter. Ini kita salah. Kalau sakit apa yang kita ingat pertama sekali? Tentang Indonesia aman, kemarin udah turun tuh vaksin. Iya kan? Udah turun tuh vaksin. Allah tidak pernah katakan dalam bahasa Arab obat itu adalah sembuh, enggak. Dalam bahasa Arab dawa obat. Tapi ada juga bahasa Arab obat itu syifa. Kalau dawa obat, syifa kesembuhan. Orang sakit yang ia butuhkan bukan obat, itu nomor sekian. Yang ia butuhkan kecukupan orang sakit adalah sembuh. Maka Allah Maha Syafi, Allah tidak dawa. Allah adalah Maha Syafi. Dan Allah katakan Al-Quran adalah As-Syafi. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah tidak katakan Al-Quran itu obat. Allah katakan dia adalah kesembuhan. Kesembuhan penyakit batin, kesembuhan penyakit fisik. Al-Quran. Nah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jaga dia dari semua mara bahaya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya Allah cukupi semua kebutuhannya. Kalau dia ada dalam kesusahan, Allah berikan kepada dia harta. Dia dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan dia. Dia dalam keadaan dizalimi, Allah berikan kepada dia keadilan, dan seterusnya. Maka dari itu, apa yang kita dapat kalau kita bertawakal kepada Allah adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita dari mara bahaya apapun. Maka perhatikan, orang yang tawakalnya bagus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jaga dia dengan penjagaan yang bagus. Perhatikan, Umar radhiyallahu anhu berkata dengan 4 kalimat yang sangat, dengan 4 nasihat yang sangat-sangat luar biasa. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Hadis dalil tentang ini sangat banyak sekali. Ada dalil tentang ini sangat luar biasa. Nasihat Rasul kepada Ibn Mas'ud, ya ulam, kata Rasulullah, ihfazillaha yahfazka.
Ihfadillah tajidhu tujah. Wahai anak kecil, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ini pegangan hidup siapapun yang ingin selamat, siapapun yang ingin hidupnya bahagia. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, jangan sekutukan Allah. Jaga Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan maksiat kepada Allah. Yahfadka, Allah akan jaga engkau dari bahaya apapun di dunia sampai akhirat. Ihfadillah tajidhu tujah. Jaga Allah, maka engkau pasti temukan Allah kapanpun engkau butuh Allah. Jaga Allah, kau akan pasti temukan Allah dimanapun engkau, kapanpun engkau butuh pada Allah. Ketika kita butuh pada Allah, kita ada dalam kesulitan, ya Allah, Allah kasih. Fir'aun ketika ia butuh kepada Allah, ketika dia tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya, dia butuh pada Allah, dia tidak temukan Allah sebagai penolongnya. Banyak orang yang seperti itu, ketika hidupnya baik, dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hidupnya buruk, ingin meminta tolong kepada Allah, bagaimana mungkin bisa itu terjadi? Maka lihat dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta. Terus meneruslah jaga Allah, beribadah kepada Allah dengan baik, maka di saat Anda memohon, Anda meminta, Allah akan berikan. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa hal kunci kehidupan ini kalau siapa yang ingin baik, selamat. Yang pertama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhid kepada Allah. Jangan sampai Anda, saya melakukan kemusyrikan. Karena kalau kemusyrikan itu dilakukan, maka tidak ada dosa terbesar selain daripada musyrik. Tidak ada dosa terbesar selain daripada musyrik. Kalau begitu, tidak ada juga hukuman terbesar selain daripada hukuman musyrik. Tidak ada hukuman terbesar selain daripada hukuman dosa syirik. Kenapa terjadi hukuman demi hukuman? Jawabnya adalah dosa, tidak ada jawaban lain. Saya dapat musibah karena dosa. Apa dosa saya? Enak aja. Orang semua bukan orang namanya kalau nggak berdosa. Ini kesalahan kita. Apa salah saya kok saya kena musibah? Emang banyak. Anda kalau tidak bisa melihat kesalahan Anda, inilah aib. Inilah aib. Bagaimana Anda memperbaiki diri? Bagaimana Anda mau bertobat? Bagaimana Anda mau menutupi itu dengan amal? Kalau Anda melihat diri Anda bukan manusia yang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ini kalau giliran dapat musibah, salah saya apa ya? Kayaknya datang mulu musibah. Repot tuh kalau begini. Ya. Nah, jemaah sekalian, dosa yang paling besar adalah syirik. Maka hukumannya juga adalah paling besar, hukuman karena dosa syirik. Maka jangan pernah melakukan kesyirikan. Maka orang yang syirik tidak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, tidak akan masuk surga. Nah, maka dari itu kunci kesuksesan dunia akhirat yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci kedua adalah beribadah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berat gak beribadah sesuai dengan ajaran Rasul? Berat. Ingat, antara lain bukti keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, rela beribadah mencontoh Rasul. Kalau ada orang yang tahu bahwa ibadah ini harus seperti ini karena Rasul ajarkan seperti ini, dia tetap tidak mau
ini bukti dia tidak ikhlas karena dia tetap ingin mengikuti hawa nafsunya. Maka bukti keikhlasan berikutnya dalam beribadah kepada Allah adalah rela beribadah mencontoh Rasul, suka atau tidak suka. Seterusnya apa kunci kesuksesan itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan kunci terakhir silaturahim. Coba kalau Anda melihat ada orang hidupnya baik, bukan mesti kaya ya, hidupnya baik, tenang, bahagia, rahasianya perhatikan. Apa rahasianya? Itu rahasia. Nah maka dari itu jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa kata Umar? Dia mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasti menolong. Allah Subhanahu wa taala akan pasti menolong. Yang kedua, apa kata Umar? Bertawakallah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang baik, maka Allah akan pasti mencukupi semua kebutuhan. Allah pasti mencukupi semua kebutuhan kalau engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Umar, berilah pinjaman kepada Allah, maka pasti Allah akan kembalikan. Beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan pasti kembalikan. Apa maksudnya ini? Allah katakan dalam Al-Quran, fa'aqridullaha qardan hasan. Beri Allah pinjaman yang baik. Apa maksudnya? Apa? Sedekah atau meminjamkan pada orang. Fa'aqridullah, berikan sedekah, berikan pinjaman pada siapa? Pada orang. Tapi Allah katakan kalau kita bersedekah pada orang, kita memberikan pinjaman pada orang, bukan kita memberi pinjaman pada orang, bukan kita memberi pada orang. Artinya hakikatnya kita memberikan pinjaman pada Allah. Ketika ayat ini turun, orang-orang kafir Yahudi mengatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah kikir, Allah itu pelit, miskin, butuh pinjaman dari hambanya. Karena Allah katakan fa'aqridullah qardan hasan, beri Allah pinjaman yang baik. Mereka katakan Allah kikir, Allah miskin, karena Allah butuh pinjaman dari hambanya. Allah katakan fa'aqridullah qardan hasan. Allah jawab, Allah tidak kikir, Allah tidak pelit. Bal yadahu mabsuutatan, tangan Allah itu tidak terbelenggu, tangan Allah itu selalu terbuka, selalu memberi. Lalu kenapa Allah katakan orang yang meminjamkan uang, orang yang bersedekah adalah orang yang meminjamkan kepada Allah, yang memberi pinjaman pada Allah? Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena bersedekah kepada orang itu adalah ibadah yang sangat mahal ini. Ibadah yang sangat mahal ini. Kita bantu orang, baik itu kita sedekahkan, baik itu kita pinjamkan, ini adalah sangat mahal nilainya. Maka Allah katakan beri Allah pinjaman. Beri Allah pinjaman. Yang kedua, orang kalau minjam kira-kira kenapa nggak ngasih? Takut tidak dipulangin. Kalau Allah pulangin enggak? Pasti. Yang minjam Allah pulangin. Kalau kita minjam sama orang, Mas minta uang minjam berapa? 1 juta. Dia mikir, kalau 1 juta dia pinjam sekian hari, saya putar hasilnya sekian. Waduh, saya juga butuh Mas. Tapi kalau Anda bilang saya kembalikan 1.500.000, dikasih nggak? Dikasih nggak? Dikasih. Kalau Anda pinjamkan kepada Allah, Allah pasti kembalikan
Dan Allah kembalikan berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Minimal 700. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Minimal 700 kali lipat. Kalau Anda pinjamkan sama Allah 1 juta, minimal kembali berapa? Berapa? Yang nggak mau ngasih siapa? Iya. Maka Allah katakan fa'aqridullah. Beri Allah pinjaman. Maka Nabi katakan yang mampu membantu orang itu, yang mampu bersedekah itu benar-benar orang yang beriman, yang yakin dengan apa yang dikatakan Allah. Anda simpan, Anda infakkan, Anda pinjamkan padaku, aku kasih minimal 700 kali lipat. Yakin enggak? Yakin enggak? Maka Nabi katakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti orang itu benar-benar beriman. Aku minjam kata Allah. Yakin tak kalau Allah kembalikan? Yakin. Yakin tak kalau Allah kembalikan dengan berlipat ganda? Ini jangan 700 kali lipat. Minjam mas berapa? 1 juta kembali 1 juta 100. Sudah dikasih. Iya kan? Nah, antara lain kunci kesuksesan seseorang ada dalam sedekah. Maka dari itu, apa kata Umar? Fa'aqridullah. Beri Allah pinjaman, maka Allah akan pasti membalasnya. Beri Allah pinjaman, maka Allah akan pasti membalasnya. Yang terakhir apa kata Umar? Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, maka Allah pasti akan menambahi. Allah pasti akan menambahi nikmatnya kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasti menambah nikmatnya untukmu. Maka ulama kita mengatakan, kalau engkau ingin nikmat yang ada padamu berkurang, maka kurangi rasa syukurmu. Kalau engkau ingin nikmat yang ada pada dirimu bertahan seperti itu saja, maka pertahankan rasa syukurmu yang ada saat ini. Kalau ingin engkau nikmat yang ada pada dirimu ini sekarang bertambah terus, maka tambahi rasa syukur. Apa syukur, Pak? Apa yang dimaksud syukur? Pertama yang dimaksud syukur itu meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Ini yang pertama. Dia tidak melihat apa yang dia miliki adalah karena kehebatan dia, tidak. Dia menyadari, benar-benar yakin bahwa apa yang ia miliki mutlak karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang dinamakan dengan syukur itu, setelah dia meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia memanfaatkan itu nikmat pada hal-hal yang disukai Allah. Dia manfaatkan itu nikmat pada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang dinamakan dengan syukur itu, ia balas nikmat itu dengan ketaatan kepada Allah. Saya dapat uang berapa banyak, pokoknya itu uang min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, saya bersyukur. Alhamdulillah, saya yakin Allah kasih itu. Dari Allah saya kasih. Dan saya manfaatkan di jalan Allah dengan benar, tapi enggak sholat. Orang yang bersyukur tidak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami berikan engkau banyak nikmat Muhammad, maka sholatlah. Maka dari itu yang dinamakan orang yang bersyukur itu adalah orang yang membalas nikmat-nikmat Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan orang yang bersyukur.
Nah, jadi kata Umar bin Khattab, siapapun yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahi rezekinya. Nah, ini yang pertama yang kita dapat kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita dari mara bahaya. Seterusnya apa yang kita dapat kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketenangan jiwa, jauh dari ketakutan, dan di dalam mencari kehidupan dia tenang-tenang saja. Ada orang memiliki ketakutan yang berlebihan dalam hidup ini. Ada orang tidak kenal tetangga karena gara-gara uang. Baru subuh udah jalan, baru bini yang bangun. Balik-balik juga tinggal bini yang nungguin, anak semua udah tidur. Artinya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah tidak memiliki ketakutan yang berlebihan, tidak memiliki kesedihan yang berlebihan. Dia pun dalam melakukan ikhtiar tidak berlebihan. Maksud berlebihan di situ apa? Dia tidak mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala karena mencari rezeki. Ada orang karena mencari rezeki dia mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu. Ya, ada sebentar lagi. Hah? 2 menit lagi. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu kita lihat tenang. Dia tidak memiliki ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Kita lihat dia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Walaupun dia mencari rezeki, dia tenang-tenang saja. Tidak memiliki ketakutan berlebihan atas kemiskinan, atas penyakit dan lain-lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jibril membisikkan ke dalam telingaku. Jibril membisikkan ke dalam telingaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tidak akan datang ajal seseorang. Tidak akan datang ajal seseorang sebelum rezekinya habis dan sebelum ajal yang ditentukan telah tiba. Wahai Muhammad, kata Jibril, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan perbaikilah caramu dalam mencari rezeki. Jangan karena rezekimu terlambat datangnya lalu engkau tidak sabar sehingga engkau melakukan ikhtiar yang dimurkai Allah. Jangan karena rezekimu terlambat datangnya engkau tidak sabar lalu engkau mencari rezeki itu dengan cara yang dimurkai Allah. Ingat wahai Muhammad, sesuatu apapun yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa didapat dengan cara maksiat. Sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ada di dalam Sahihul Jami'. Kita lanjutkan. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan Jibril membisikkan kepadaku beberapa hal. Yang pertama, apa kata Jibril? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, tidak akan mati seseorang sebelum sempurna ia menghabiskan rezekinya dan sebelum tiba ajalnya. Ini kalau yakini kalimat ini, tidak ada ketakutan dalam hidup ini. Tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Tidak ada. Tidak ada ketakutan terhadap makhluk. Tidak ada ketakutan dalam menyampaikan kebenaran.
tidak ada ketakutan dalam melakukan kebenaran, dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak akan ada orang yang mati sebelum rizkinya sempurna. Jadi jauh sebelum Allah ciptakan alam, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam, Allah sudah tentukan rizki kita. Allah sudah tentukan apa yang menjadi rizki kita. Tidak akan pernah bertukar. Rizki Anda tidak akan pernah menjadi rizki orang lain. Rizki orang lain tidak akan pernah menjadi rizki Anda. Dan kita tidak akan mati sebelum rizki itu sudah habis. Jadi kalau ada orang mati, jawabnya sedikit aja, rizkinya habis. Dan mungkin ada orang mati masih ada sisa rizkinya dikit lagi. Tidak ada. Jadi orang tidak akan mati sebelum sempurna ia menghabiskan rizkinya. Dan tidak akan mati seseorang kecuali sudah ditentukan, sudah sampai pada waktu yang ditentukan, selesai. Ini kalau meyakini, inilah yang akan mendatangkan ketenangan jiwa. Kalimat inilah yang akan membuat kita tenang, jauh dari ketakutan, jauh dari kesedihan dan lain-lain. Kalimat-kalimat seperti ini sangat banyak. Contoh antara zikir yang sering kita ucapkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jad minkal jad, dan lain-lain. Jadi tidak ada orang yang mati kecuali ajalnya sudah tepat waktunya dan rizkinya sudah habis. Jadi kalau masih ada rezeki Anda dan ajal belum tepat waktunya, Anda baring aja di rel kereta dilindas, gak mempan itu. Jangan coba. Cuman kalau ada orang dilindas kereta masih hidup, hebat banget, itu jago banget. Bukan, karena belum takdirnya selesai. Rizkinya masih sisa. Ya, kan begitu ya. Rizkinya masih sisa. Saya pernah dulu di Jambi, ada orang dilindas sama mobil apa itu, mobil tronton. Begitu mobil lewat dia berdiri, sehingga asal dia lewat orang takut, kata orang jagoan. Padahal itu bukan waktunya dia. Kalau udah waktunya kesantung aja mati, kan gitu ya. Ingat itu, supaya tenang, supaya menyerahkan semua permasalahan kepada Allah. Tidak akan ada orang yang mati kalau masih ada rezeki. Kalau sudah ada orang yang mati orang itu, berarti rezeki yang ditakdirkan untuk dia sudah habis dan ajalnya sudah tepat waktunya, selesai. Lalu apa yang kita pilih? Banyak di sana orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Kalau Allah tidak takdirkan. Nah, ini yang pertama. Ini antara lain bisikan daripada Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, apa kata Jibril? Yang penting engkau bertakwa Muhammad. Bertakwa, ini doang kebaikan ini. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, tidak ada lagi orang yang paling baik hidupnya selain daripadanya. Bertakwa engkau Muhammad. Enggak ada tujuan penciptaan manusia selain daripada supaya dia bertakwa. Jangan kasak-kusuk dengan urusan hidup. Anda sudah ditentukan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang lahir ke atas dunia ini kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Tidak mungkin Anda dilahirkan ke atas dunia ini hanya supaya bertakwa kepada Allah, lalu tidak bertakwa. Repot tak? Repot. Maka Jibril mengatakan yang penting engkau bertakwa wahai Muhammad.
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena rizkimu yang terlambat datangnya lalu engkau tidak bersabar dan engkau melakukan cara-cara yang salah untuk mendapatkannya. Banyak orang yang begitu Pak. Banyak. Karena rezeki terlambat datangnya, belum waktunya yang tepat. Ini kita kadang-kadang ingin sekarang datang semua. Tapi sebenarnya tidak bagus begitu. Sering begitu enggak? Yang datang hari ini 10 tahun yang lewat saya sudah inginkan ini, tapi enggak datang 10 tahun yang lewat. Tapi nyatanya udah 10 tahun masalah baik aja kan? Baik aja enggak? Ini waktunya tepat adalah sekarang, bukan 10 tahun yang lewat. Tapi ini kita sudah minta dari 10 tahun yang lewat. Sering begitu? Sering. Pinginnya saya punya mobil mewah sekarang. Belum. Pasnya 10 tahun yang akan datang. Kalau Anda sudah butuh, sekarang baru butuh, ngomong doang butuh. Kan gitu ya? Jadi gara-gara rezeki yang terlambat, banyak orang melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Sakit, baru tadi pagi sakit, pingin sembuh sore ini. Kan begitu kita ya? Baru tadi pagi sakit, udah sore, pingin sembuh, udah sabar menunggu kesembuhan. Sehingga walaupun menyekutukan Allah dia lakukan. Sering begitu? Sering. Anda masih hidup dia, masih ada rezeki Anda berarti selesai. Tidak mesti Anda melakukan hal-hal yang maksiat untuk mendapatkan rezeki yang masih tertunda. Baru mulai buka warung, udah cari-cari pelais, menyekutukan Allah. Baru sakit, enggak tanggung-tanggung, udah cari buku. Sabar dulu ya. Iya kan? Sering orang gitu. Dua masalah ini orang gak sabar loh. Gak sabar. Ada murid saya tadi juga. Giliran dia sakit, berontak terus. Kalau ini tidak boleh Ustaz, berobat ke sini. Nggak boleh, sihir saya bilang. Nah, benar Ustaz. Ini saya belum bisa juga tidur. Kemarin anak saya cerita katanya ada Ustaz di Cianjur. Yang perlu itu nama saya aja dikirim ke dia. Udah bisa membalik, nggak boleh Ustaz. Berontak, nggak sabar menunggu kesembuhan. Yang penting sembuh walaupun harus menyekutukan Allah. Jangan begitu. Anda masih hidup, Anda punya rezeki yang sudah Allah takdirkan. Anda tidak akan mungkin hidup kalau sudah habis rezeki yang Allah takdirkan. Persoalannya banyak orang yang tidak sabar menunggu rezeki yang menurut dia datangnya dan terlambat. Walaupun harus dengan cara melakukan maksiat mendapatkannya, dia akan lakukan. Walaupun harus korupsi, harus berdusta, harus curang timbangan, harus merampok dan lain-lain. Yang penting saya mendapatkan ini dengan segera. Anda tidak akan dapatkan itu kalau bukan takdir Anda. Dengan cara apapun. Ingat kata Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu yang di sisi Allah tidak mungkin didapatkan dengan cara maksiat. Semua apa yang di sisi Allah akan didapatkan dengan cara ketaatan. Ada orang yang mendapatkan dengan cara maksiat. Istidraj namanya. Istidraj namanya. Allah kasih tapi itu adalah bentuk hukuman kelak di akhirat. Istidraj. Allah kasih orang kafir itu harta demi harta, tapi itu adalah bentuk hukuman demi hukuman kelak di akhirat. Sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan kebaikan tidak mungkin mendapatkannya dengan cara yang dibenci Allah. Tidak mungkin. Anda yakin rezeki Anda di sisi Allah? Iya, yakin. Bagaimana mungkin Anda bisa dapatkan itu dengan cara mencuri? Sementara mencuri itu adalah hal yang dibenci Allah. Anda yakin
kesembuhan itu dari Allah, ia yakin kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin Anda mendapatkan itu dengan cara menyekutukan Allah? Tidak boleh. Nah, maka dari itu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, jangan karena rizkimu yang terlambat datangnya lalu engkau melakukan cara-cara yang haram untuk mendapatkannya. Fa'ajmilu fit talabah. Cari caramu, perbaiki caramu dalam mencari rezeki. Jangan karena terlambat engkau menghalalkan segala cara. Perbaiki caramu mencari rezeki, wahai Muhammad. Sesungguhnya Muhammad ingat, sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin didapat dengan cara maksiat kepada Allah. Sesuatu apapun yang di sisi Allah akan didapat dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memahami hadis ini dengan baik, maka tidak ada ketakutan di dalam dirinya dalam kehidupan ini. Dia akan menyerahkan semua permasalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang baik, sehingga ia kuat, ia tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih yang berlebihan. Dia tahu bahwa dirinya masih hidup, berarti ada rezeki yang masih ditakdirkan Allah. Dia tidak akan mati kecuali rezeki itu habis dan kecuali ajalnya sudah tepat waktunya. Dia tahu bahwa kewajiban dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Mencari rezeki dengan cara yang halal. Dan makna hadis ini, jangan sampai karena rezeki kita yang tertunda, yang belum tiba, tidak sabar sehingga melakukan cara-cara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu apapun yang di sisi Allah tidak mungkin didapatkan dengan cara maksiat kepada Allah, dan semua apa yang di sisi Allah didapatkan dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memahami kalimat-kalimat yang disampaikan Rasul ini, yang dibisikkan Jibril kepada telinganya, maka dia akan menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia kuat, ia tidak takut, ia tidak sedih. Bagaimanapun keadaannya, dia selalu tenang. Inilah yang kita dapat berikutnya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya. Tadi kita bahwa seorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya habis. Ya. Sebelum rezekinya habis. Ya. Lalu bagaimana ketika seorang itu meninggal, dia punya hutang? Dari sisi tauhid apa itu kurang? Ketika meninggal dia berhutang. Ya, berhutang. Ya, dari sisi bagaimana tauhid itu ada yang salah. Kalau dia berhutang ya harus dibayar hutangnya. Ya, ketika dia menggunakan hidup itu Berhutang bukan masalah selama tanggung jawab. Rasul wafat masih ada hutangnya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat memiliki hutang kepada Yahudi yang jaminannya adalah batu besi. Jaminannya adalah batu besi. Maka kalau ada orang yang berhutang boleh nggak? Boleh. Kalau ada orang yang berhutang, maka diselesaikan hutangnya dengan hartanya. Kalau tidak ada keluarganya yang bertanggung jawab untuk untuk menyelesaikan hutangnya. Ya. Ada lagi? Ya. Terkait dengan ikhtiar dengan tawakal, kan saya kenalkan ada bedanya gitu pemahaman saya. Apa tuh bedanya? Sebenarnya ikhtiar kita udah berusaha, tapi tawakal itu kita serahkan kepada Allah SWT. Kita serahkan kepada Allah. Misalnya begini, pada saat kita di jalan tiba-tiba ada kecelakaan. Yang pertama itu kan coba mau ke dokter. Nah, ini kan salah satu ikhtiar ini. Nah, kalau misalnya kita katakan tawakal berarti kita serahkan ke Allah, gimana? Jadi saya agak bingung di situ.
Kalau tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah harus dengan ikhtiar. Kan ini rukunnya kemana? Bahkan tidak dinamakan orang yang tawakal kalau tidak melakukan ikhtiar. Maka ikhtiar itu adalah rukun tawakal. Tapi di pikiran kita itu langsung, udah dokter dulu deh, bawa ke rumah sakit dulu. Misalnya ada yang kecelakaan seperti itu. Iya, itu ikhtiar. Ada orang yang jatuh dibawa ke dokter, itu ikhtiar. Itu ikhtiar. Udah dibawa ke dokter, serahkan semuanya kepada Allah. Ada orang jatuh kecelakaan. Nah, setelah kecelakaan ini apa yang harus dilakukan ikhtiarnya supaya dia sembuh adalah dokter. Bawa ke dokter. Ini ikhtiar. Jangan biarin aja sini kalau mau itu masuk buahnya sendiri. Enggak ya. Lakukan ikhtiarnya, bawa ke dokter. Lalu setelah dibawa ke dokter, nah, serahkan kepada Allah secara total. Berarti ikhtiar dulu buat tawakal. Ikhtiar dulu buat tawakal. Iya. Ikhtiar dengan maksimal baru tawakal. Baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja hari ini cari uang. Apa sebab-sebab supaya dapat rezeki? Bertakwa kepada Allah. Ya, sholat dulu yang benar. Kalau bisa mulai dari sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, sholat qabliyah subuh, sholat subuh, lalu setelah itu berdoa, lalu setelah itu ya bekerja dengan baik, dengan cara yang dihalalkan Allah. Nanti kalau sudah bekerja hasilnya apapun serahkan kepada Allah. Yang penting tadi adalah ikhtiarnya maksimal. Ikhtiarnya maksimal. Kalau sudah ikhtiarnya maksimal, apapun nanti hasilnya serahkan kepada Allah secara total. Kalau sudah diserahkan kepada Allah secara total, insya Allah apapun nanti hasilnya tidak kecewa. Itu rukun tawakal berikutnya kan? Istislam. Apapun hasilnya tidak akan kecewa kita. Kalau hasilnya tidak baik menurut kita, tidak kecewa. Hasilnya menurut kita baik, kita akan bersyukur. Enggak akan kecewa kalau sudah tawakal. Ya, kalau tawakalnya benar. Asal an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asal tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi dirimu. Tapi bisa jadi juga sesuatu yang menurut engkau baik bagi dirimu, tapi sebenarnya itu adalah mengandung bahaya untukmu. Persoalannya engkau tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Jadi kalaupun hasilnya sesuai atau tidak sesuai tidak masalah. Kalau orang itu benar-benar tawakal, kenapa? Karena dia tahu bahwa hasilnya ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Karena dia tidak tahu apa yang terbaik bagi diri dia. Bisa jadi yang menurut dia baik tapi ternyata tidak baik. Bisa jadi yang menurut dia yang tidak baik ternyata justru itu yang lebih baik. Kita tidak tahu apa-apa. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang tahu yang baik bagi kita selain daripada pencipta kita sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang terbaik bagi diri kita selain Allah yang menciptakan diri kita. Kalau ada orang yang tahu apa yang paling baik bagi dirinya, tidak ada masalah di atas dunia ini. Jadi manusia itu ciptaan Allah. Karena manusia ciptaan Allah, maka manusia itu adalah Allah yang punya. Dan mustahil Allah melakukan hal yang tidak baik kepada miliknya sendiri. Menurut Anda ini baik, menurut Anda itu tidak baik. Itu persoalannya, ilmu kita tidak bisa membaca takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi? Udah, kita tutup yang kafar menjadi subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.